Baik, perkenalkan nama lengkap saya Isabella Nali dengan NPM 33210076 semester 2C. Saya berasal dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang taksonomi tumbuhan. Baik, taksonomi diambil dari bahasa Yunani, tasein yang berarti pengelompokan dan nomos yang berarti aturan. Dalam biologi, taksonomi juga merupakan cabang ilmu tersendiri yang mempelajari penggolongan atau sistematika makhluk hidup. Sistematika yang digunakan adalah dengan dua sebutan yang dikenal sebagai tata nama binomial atau binomial nomenklatur. Baik, taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari penelusuran, penyimpanan contoh, pemeriksaan, pemahaman atau identifikasi, pengelompokan atau klasifikasi, serta penamaan tumbuhan. Sistematika tumbuhan lebih tidak sedikit mempelajari hubungan tumbuhan dengan proses evolusinya. Taksonomi tumbuhan lebih banyak mempelajari aspek penanganan sampel-sampel atau spesimen tumbuhan dan pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan contoh-contoh. Ilmu taksonomi tumbuhan mengalami melimpah perubahan cepat semenjak digunakannya berbagai teknik biologi molekuler dalam berbagai kajiannya. Pengelompokan spesies ke dalam banyak takson seringkali berubah-ubah tergantung pada klasifikasinya. Klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun takson-takson secara teratur mengikuti suatu hierarki. Sifat-sifat yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi berbeda-beda tergantung orang yang mengadakan klasifikasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan klasifikasian itu. Dalam taksonomi tumbuhan, istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu nama takson sekaligus menunjukkan pula tingkat takson atau kategori. Ada 3 sistem klasifikasi dalam taksonomi tumbuhan, yaitu sistem klasifikasi buatan, sistem klasifikasi alam, dan sistem klasifikasi filogenetik. Berdasarkan sejarah perkembangannya, ketiga sistem klasifikasi tersebut dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode sistem habitus, periode sistem numerik, periode sistem alam, dan periode sistem filogenetik. Dalam Plant Kingdom, divisi yang paling penting adalah Talophytes, Bryophytes, Theriophytes, Spermatophytes. Taksonomi tumbuhan rendah atau Cryptogamae atau tumbuhan spora, pada tahun 1880 diperkenalkan suatu sistem yang membagi Cryptogamae menjadi Talophyta, Bryophyta, Pteridophyta dengan ciri-ciri sel telah berinti tetapi belum berdiferensiasi atau belum punya berkas pengangkut. Sporangia dan gametangianya belum diselubungi oleh dinding sel. Talophyta atau tumbuhan talus terdiri dari 2 anak kelas alga dan fungi dibedakan menjadi Bryophyta dan Pteridophyta berdasarkan pada struktur alat penghasil spora dan gamet pada perkembangan zigotnya. Ada beberapa divisi dalam taksonomi tumbuhan, yaitu Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chrysophyta, Cyanophyta. Kita masuk pada yang pertama, itu divisi Chlorophyta. Ciri-cirinya yaitu pigmen klorofil A dan B, xanthofil, dan karoten. Klorofil terdapat dalam jumlah yang banyak sehingga ganggang ini berwarna hijau. Hasil fotosintesis berupa amilum dan tersimpan dalam kloroplas. Kloroplas berjumlah 1 atau lebih, berbentuk mangkuk, bintang, lensa, bulat, pita, dan spiral. Sel mempunyai 2 atau 4 flagela sama panjang. Dinding sel mengandung selulosa, perkembangbiakan aseksual dengan zoospora dan seksual dengan anisogami. Tempat hidup sebagian besar merupakan alga air tawar, terdapat pula di tanah atau di dinding tembok yang lembab, di atas batang pohon, dan dapat pula sebagai epifil atau pada permukaan daun. Yang berikut divisi Phaeophyta. Ciri-ciri tubuh selalu berubah talus yang multiseluler
yang berbentuk filamen, lembaran atau menyerupai semak atau pohon yang dapat mencapai beberapa puluh meter, terutama jenis-jenis yang hidup di lautan daerah beriklim dingin. Bersel banyak dan berwarna pirang atau vicosantin. Chromatofora mengandung klorofila, karotin, dan xanthofil vicosantin. Tempat hidup, sebagian besar hidup di laut, hanya ada beberapa jenis saja yang hidup di air tawar. Yang berikut divisi Rhodophyta atau ganggang merah. Ciri-ciri, sel mempunyai dinding yang terdiri dari selulosa. Rhodophyta tidak pernah menghasilkan sel-sel berflagela. Pigmen klorofil terdiri dari klorofil A, karotenoid, phycoerythrin, dan phycocyanin, yang sering disebut pigmen aksesoris. Karotin pigmen tersebut terdapat dalam kloroplas. Cadangan makanan berupa tepung, fluoride, atau hasil polimerase dari glukosa, dan terdapat di luar kloroplas. Talus hampir semuanya multiseluler, hanya 2 marga saja yang uniseluler. Talus yang multiseluler berbentuk filamen, silinder, ataupun helaian. Talus umumnya melekat pada substrat dengan perantaraan alat pelekat. Habitatnya yaitu laut yang dalam. Yang berikut divisi Chrysophyta. Chrysophyta dengan ciri-ciri bersifat uniseluler, dinding sel terdiri dari atas pektin yang lunak, selnya berinti, chromatofora, mengandung klorofil A, karotin, xanthofil, dan suatu karotenoid yang menyerupai vicosantin. Sebagian besar bersifat autotrof, kecuali yang tidak berwarna heterotrof. Tempat hidupnya itu air laut dan air tawar, sering melekat pada tumbuhan air. Yang berikut adalah fungi atau jamur. Dengan ciri-ciri tidak berklorofil, tidak berfotosintesis. Tubuhnya mempunyai benang-benang hifa. Perkembangbiakan vegetatif dengan spora, generatif dengan isogami, anisogami, oogami, gametangi, oogami, dan somatogami. Hidup secara heterotrof sebagai saprofit atau parasit. Jarang hidup di air, kebanyakan di daratan. Yang berikut tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam divisi bryophyta dari bahasa Yunani bryum atau lumut. Tumbuhan ini tingkatannya lebih tinggi dari Talophyta dengan habitus yang bermacam-macam, warna hijau, klorofil A dan B. Selnya berdinding terdiri dari selulosa. Alat kelamin terdiri dari antheridium dan archegonium, terdiri dari lumut daun atau musi, dan lumut hati atau hepaticae. Organ menyerap haranya adalah rhizoid, serupa akar, dan tumbuhan lumut dapat berfotosintesis. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pelopor yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Perkembangbiakannya, tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan dalam daur hidupnya. Apa yang dikenal orang sebagai tumbuhan lumut merupakan tahap gametofit atau tumbuhan penghasil gamet yang haploid atau X sama dengan N. Dengan demikian terdapat tumbuhan lumut jantan dan betina karena satu tumbuhan tidak dapat menghasilkan 2 sel kelamin sekaligus. Sel-sel kelamin jantan atau sel sperma dihasilkan dari antheridium dan sel-sel kelamin betina atau sel telur atau ovum terletak di dalam archegonium. Kedua organ penghasil sel kelamin ini terletak di bagian puncak dari tumbuhan. Antheridium yang masak akan melepas sel-sel sperma. Sel-sel sperma berenang atau pembuahan terjadi apabila kondisi lingkungan basah. Menuju archegonium untuk membuahi ovum. Ovum yang terbuahi akan tumbuh menjadi sporofit yang tidak mandiri karena hidupnya disongkong oleh gametofit. Sporofit ini diploid atau X sama dengan 2N dan berusia pendek 3-6 bulan untuk mencapai tahap kemasakan. Sporofit akan membentuk kapsula yang disebut sporogonium pada bagian ujung. Sporogonium berisi spora haploid yang dibentuk melalui meiosis.
Sporogonium masak akan melepaskan spora. Spora tumbuh menjadi suatu berkas-berkas yang disebut protonema. Berkas-berkas ini tumbuh meluas dan pada tahap tertentu akan menumbuhkan. Yang berikut Pteridophyta atau Philosophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Daur hidup metagenesis, daur hidup tumbuhan paku, pergiliran keturunan yang terdiri dari dua fase utama, gametofit dan sporofit. Tumbuhan paku yang mudah kita lihat merupakan bentuk fase sporofit karena menghasilkan spora. Bentuk generasi fase gametofit dinamakan protalus dan protalium yang berwujud tumbuhan kecil berupa lembaran berwarna hijau, mirip lumut hati, tidak berakar, tetapi memiliki riset sebagai penggantinya. Tidak berbatang, tidak berdaun. Protalium tumbuhan dari spora yang jatuh di tempat yang lembab. Dari protalium berkembang antheridium, organ penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium, organ penghasil ovum atau sel telur. Pembuahan mutlak memerlukan bantuan air sebagai media spermatozoid berpindah menuju archegonium. Ovum yang terbuahi berkembang menjadi zigot yang tumbuh menjadi tumbuhan paku. Setelah terjadi pembuahan, zigot berkembang dan protalium hilang. Yang berikut morfologi. Akar yang tumbuh pertama tidak dominan disusul akar lain yang tumbuh dari batang bercabang menggarpu. Dapat berbentuk semak, pohon sampai beberapa meter. Ukuran daun bervariasi sampai 6 meter. Pada umumnya berdaun majemuk, tipe daun kecil, tidak bertangkai, dan hanya mempunyai satu tulang daun, tersusun rapat menurut garis spiral. Perkembangbiakan vegetatif spora. Sporangium dan spora terdapat pada daun-daun khusus. Sporofil atau sering berkumpul membentuk alat yang menyerupai bunga pada spermatophyta.